Telaga jabat tangan. Jabat tangan seringkali menjadi peristiwa pelunasan sebuah perpisahan yang amat dalam. Tentu, pertemuan adalah jawaban atas segala rindu yang tak lebih dari 5 detik akan bergegas sirna. Setidaknya, selama beratus-ratus tahun lamanya, di Kampung Balung, sebuah kampung yang boleh dikatakan mungil, telah menyebar tradisi jabat tangan sebagai peletakan kehormatan atas pertemuan dari perantauan, perpisahan, atau jenis-jenis tatap muka yang lain. Orang-orang di Kampung Balung hidup di atas tanah leluhur yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Bagi mereka, jagongan dengan sesama tetangga adalah peristiwa lebih penting daripada ibadah rohani, mencari uang, mencuci baju, atau mengeringkan padi. Sejak kakek nenek mereka kecil, kampung mereka telah menjalani hidup sebagai tempat bermukimnya manusia dengan jiwa kemanusiaan yang amat tinggi. Itu kesanku saat pertama kali mengunjungi kampung murung ini. Aku telah bertemu dengan Pak Di, seorang tukang kebun yang harus aku wawancarai. Padanya lah, aku tahu tentang dongeng telaga jabat tangan. Berikut adalah hasil wawancaraku, suara Pak Di yang telah kutulis ulang. Ini adalah nostalgia paling hiperbolis sejak saya tumbuh menjadi cucu-cucu mereka yang entah keturunan keberapa. Hari ini, saya telah tumbuh sebagai tukang kebun di sebuah sekolah menengah atas. Tetangga-tetangga saya tidak mau tahu apa-apa tentang saya. Mereka hanya akan takjub atau memberikan penghargaan atas nama moral ketika saya mampu membeli sepeda motor, televisi, kulkas, atau materi-materi lain. Sudah tidak saya jumpai lagi bagaimana tradisi jabat tangan yang hanya menjadi dongeng. Cerita Saban Senja di sebuah pelataran rumah Pak Lan semasa saya masih kecil dulu. Maka saya layangkan kisah ini padamu agar kalian tahu bahwa kampung kami pernah memiliki memoir yang tak pernah tercatat di museum atau catatan-catatan sejarah di instansi manapun. Telaga jabat tangan ini telah menjadi dongeng, dan saat ini pun anak-anak kecil juga sedikit yang tahu. Mereka lebih memahami cara bermain game daripada mendengarkan ocehan-ocehan orang tua. Anak-anak kecil lebih suka menonton kartun. Semasa kakek saya masih bermain layang-layang, kelereng, dan bermain tembak-tembakan dari pelepah pisang, kampung kami tak mengenal apa itu tradisi. Kami hanya melakukan apa yang kami anggap pantas dan perlu. Salah satunya adalah jabat tangan. Kakek pernah bercerita pada saya bahwa asal-muasal jabat tangan kampung kami adalah semut. Orang tua kakek saya beranggapan bahwa semut adalah binatang yang diciptakan Tuhan agar semua orang yang hidup di Kampung Balung menjadi semut sebagai representasi nilai kemanusiaan. Semut selalu menyapa seperti berjabat tangan ketika bertemu dengan semut lain. Konsisten pada semua ekor semut tanpa terkecuali. Menurut leluhur kakek, semut adalah sumber segala kehidupan yang sengaja dilahirkan Tuhan. Sejak mereka memperhatikan semut, Kampung Balung selalu menghormati jabat tangan. Mereka juga menghormati semut, sampai-sampai apabila semut mengganggu atau merusak keindahan rumah, mereka tidak akan membakar atau membunuh semut-semut itu. Mereka akan cepat-cepat berdoa agar Tuhan memberikan berkah. Namun, ketika kakek saya tumbuh dewasa, memiliki istri dan anak, perlahan jabat tangan itu telah hilang. Anak-anak kecil juga sedikit sekali yang mencium tangan orang tua untuk berangkat sekolah. Anak-anak lebih suka melayangkan tangannya untuk meminta uang saku
lalu bergegas berangkat ke sekolah tanpa mengucap salam. Bila lebaran tiba, tradisi tak dijalankan seperti zaman kakek saya dahulu. Sekarang cukup 1 hari saja. Pada 1 Syawal, para tetangga akan berjalan-jalan dari pintu ke pintu sembari berjabat tangan mengucap mantra minal aizin wal faizin. Lalu, pada hari esok, mereka telah merencanakan tempat-tempat liburan yang harus dikunjungi. Berbeda dengan zaman kakek dulu, lebaran seperti terjadi cukup lama. Sebulan penuh, dipenuhi nuansa saling memaafkan, silaturahmi, dan segala kegiatan kemanusiaan lain. Kakek tak bisa berbuat banyak. Zaman telah berubah. Kakek menghabiskan waktu dengan sawah dan telaga kecil di samping sawahnya. Di telaga kecil itu, kakek menebar ragam jenis ikan. Kakek menyebut nama telaga itu sebagai Telaga Jabatan. Tentunya dengan bahasa daerah, yaitu Telogo Salaman. Sembari menunggu hasil panen, kakek menghabiskan waktu di telaga. Seharian kakek di telaga meski tak melakukan apa-apa. Beberapa minggu setelah kakek menebar ikan di telaga kecilnya, kakek mempersilahkan siapa saja memancing ikan miliknya. Dan itu dilakukan secara gratis. Hanya dengan satu syarat, yaitu berjabat tangan antar pengunjung, terutama menjabat tangan kakek. Seketika, tak lebih dari seminggu, telaga kakek dipenuhi ragam orang, mulai anak-anak sampai orang tua. Kakek juga tahu kalau mereka hanya berjabat tangan sebagai ritual formalitas agar diperbolehkan memancing, tak lebih dari itu. Tapi kakek tak mempermasalahkan hal itu karena zaman telah berubah dan kakek masih memiliki harapan bahwa manusia masih memiliki sikap kemanusiaan dalam tiap relungnya. Berbulan-bulan, orang-orang sejak usia anak-anak sampai orang tua sering mengunjungi telaga kakek. Mereka selalu mendapatkan ikan dengan ragam jenis. Berbulan-bulan pula, ikan di telaga kakek tak pernah habis, selalu tersangkut pada tiap kail, pada tiap umpan yang ditebar orang-orang. Padahal kakek tak pernah menebar ikan-ikan lagi. Suatu ketika, peristiwa mencengangkan hadir menimpa kakek saya. Seseorang dari kota berseragam rapi mendatangi rumah kami, bermaksud membeli sawah dan telaga kakek untuk dibangun sebuah pusat perbelanjaan yang cukup besar, mirip mal-mal di kota. Lokasi telaga dan sawah kakek memang amat strategis apabila dijadikan sebuah pusat perbelanjaan. Tapi kakek menolak keras. Ia tidak akan menjual tanahnya berapapun jumlah uang yang ditawarkan. Orang dari kota yang berseragam rapi itu menawarkan 2 kali lipat dari harga biasanya. Kemudian menjadi 4 kali lipat, sampai 10 kali lipat. Kakek tetap menggelengkan kepalanya. Sembari berjabat tangan, kakek mengantar seorang yang berseragam itu untuk keluar. 3 hari setelahnya, kakek ditemukan tewas di samping telaganya. Bajunya sobek-sobek, seperti ada aksi dorong-mendorong, paksa-memaksa. Dan pada bagian perut, darah keluar banyak. Kaos berwarna putih yang dikenakan kakek, bergambar runduk padi dan merek pupuk, berubah menjadi merah. Kakek tewas dibunuh. Entah siapa pembunuhnya. Tetapi saya yakin ada hubungan dengan kedatangan seorang dari kota yang berseragam rapi tempo hari. Sebulan setelah kematian kakek, keluarga kami tak bisa melakukan apa-apa. Ayah saya menerima lembar-lembar uang yang amat tebal, pemberian seseorang dari kota, yang kelihatannya berseragam lebih rapi. Ayah tak bisa menolak seperti kakek. Ayah tak mengerti sama sekali karena ayah baru saja pulang dari perantauan dan kemudian memutuskan untuk tidak meninggalkan kampung kami. Tanpa penolakan, ayah menerima. Saya juga hanya bisa diam. Kita kembali ke telaga kakek. Kita menceritakan lagi tentang telaga kakek. Sesuai dengan perkiraan warga,
Tanah kakek disulap menjadi bangunan bertingkat, mirip bangunan di televisi. Bangunan itu adalah pusat perbelanjaan di kampung. Sekarang, banyak sekali orang-orang di kampung kami tidak mau tahu tentang telaga jabat tangan, sawah, atau nilai kemanusiaan lagi. Orang-orang tanpa sadar merasa amat senang dapat berkunjung ke pusat perbelanjaan itu, seperti terhipnotis, seperti sebuah tamasya. Mereka digiurkan dengan diskon-diskon, tawaran ragam produk, dan lain-lain. Tanpa sadar, penjual-penjual kecil di samping rumah telah bangkrut dan memilih pekerjaan lain. Banyak sekali yang dirugikan dan pembangunan pusat perbelanjaan itu, meski saya tahu juga banyak yang diuntungkan, tetapi anak-anak tidak akan paham soal hal ini. Dengan menggerakkan bibir, membentuk senyuman paling tulus, aku menyudahi wawancara dan menjabat tangan Pak D dengan penuh rasa santun. Setelah itu, aku tak pernah mengunjungi kampung ini lagi. Gegas demi gegas, aku meliput peristiwa lalu. Ditulis di Jember tahun 2017.